Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 513 Harimau kembali, monyet harus aman. Perlu Anda ketahui bahwa selama 8 tahun mempelajari seni antara Hattori dan Tokugawa sudah sering bercerita tentang perbuatan heroik aslinya, termasuk pertempuran di Disenling, yang mengalahkan dewa perang Tiongkok di selatan dengan kekuatannya sendiri. Dan menikam beberapa pisau ke selatan, dan perbuatan bertarungnya tidak terluka. Dan ini adalah satu hal yang selalu dibanggakan Hattori. Apakah dia bertemu samurai dan ninja lain di negara ini, dia harus membual tentang tuannya. Jadi ketika dia mendengar bahwa Siang Nantian berani membalikkan hitam dan putih, dia secara alami tidak tahan, dan dia belum pernah melihat tuannya menunjukkan rasa hormat seperti itu kepada siapapun. Sekarang dia melihat bahwa tuannya mengangguk dan membungkuk kepada Nantian ke arah orang gagal ini, dia alam sangat marah. Tapi yang mengejutkan, setelah dia selesai mengatakan ini, Tokugawa Naganobu begitu ketakutan hingga wajahnya pucat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan menamparkan wajah Hattori dengan tamparan yang keras, dan mengutuk dengan marah, brengsek. Omong kosong. Badao, kapan aku mengatakan ini padamu? Begitu suara itu turun, dia bergegas dan menendang bagian pakaian lagi. Setelah memegang kepala dan melarikan diri dari bagian pakaian, dia berbalik dan menangis dan berkata kepada Siang Nantian untuk menyenangkan, "Saudara Siang, jangan dengarkan omong kosong jahat saya, kata-kata itu semua membual untuk saya dan tidak ada hubungannya dengan saya." "Tidak masalah." Siang Nantian melambaikan tangannya dengan murah hati dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tokugawa, kamu seharusnya mendengar bahwa ada pepatah di China yang disebut, harimau tidak ada di rumah, monyet adalah rajanya, kan? Pernah dengar?" Tokugawa Nagasaki mengangguk karena malu, meskipun dia tahu bahwa Siang Nantian sedang membicarakannya, dia tetap mengangguk setuju. "Kalau begitu sekarang harimau itu kembali, haruskah monyet itu tenang?" Siang Nantian memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. "Artinya, itu." Tokugawa Nagasaki buru-buru mengangguk lagi, keringat dingin di dahinya, mengetahui bahwa kata-kata Siang Nantian memperingatkannya. Orang-orang dari Liga Master Pedang di samping melihat bahwa sesepuh mereka sangat menghormati Siang Nantian, yang membuat mereka sangat marah, tetapi mereka semua tidak berani berbicara. Fukuyama, pemimpin kedua setelah Tokugawa, juga penuh keraguan saat ini. "Saya tidak tahu mengapa Daikuan sesumbar bahwa dia tidak berbeda dengan Siang Nantian, mengapa dia menjadi cucu ketika dia bertemu. Dia tahu bahwa Tokugawa memperlakukan orang yang berbudi luhur dengan sangat sopan, tetapi kesopanan itu terlalu bagus." Jadi Fukuyama mau tidak mau mulai berspekulasi apakah yang disebut tidak ada perbedaan itu dibanggakan oleh Tokugawa sendiri. Lagi pula, hanya ada sedikit saksi untuk pertempuran Kisinling, dan Tokugawa juga mati untuk Nantian. Baru kemudian mulai mempublikasikan betapa kuatnya dia dan betapa acuh tak acuh dia terhadap Siang Nantian. Faktanya, Tokugawa sama sekali bukan lawan Siang Nantian, dan kemungkinan besar jenis yang telah dianiaya. Dia tidak bisa menahan kecurigaan, menoleh dan melihat Siang Nantian. Mungkinkah yang disebut dewa perang Tiongkok ini benar-benar sekuat legenda? Bagaimanapun, dia sangat jelas tentang kemampuan Tokugawa. Karena dia dapat mencapai posisi 3 tetua di Liga Master Pedang, kekuatannya sama sekali tidak dibayangi. Di seluruh kerajaan Wa, kecuali 2 tetua lainnya, dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada saingan. Tokugawa yang begitu sombong sangat menghormati Siang Nantian, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Siang Nantian begitu kuat, tetapi karena Siang Nantian begitu kuat, mengapa dia berpura-pura mati selama 10 tahun terakhir dan harus menyembunyikan namanya? Seperti yang dipikirkan Fukuyama,
Kedua matanya terus menatap Siang Nantian. Tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia menemukan bahwa celana panjang Siang Nantian tertiup oleh angin yang megah dan tampak agak kosong. Angin meniup kaki celana itu ke arah di kaki Nantian. Anda dapat melihat betisnya sangat lemah dan ramping. Hati Fukuyama terguncang, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, akankah racun Nantian tetap tidak terpecahkan dalam 10 tahun ini? Dan karena duduk dalam waktu lama di kursi roda, atrofi otot Siang Nantian. Apakah mungkin kehilangan semua keterampilan? Semakin Fukuyama memikirkannya, semakin bersemangat dia, mengetahui bahwa alasan Siang Nantian telah mati selama bertahun-tahun adalah untuk menakut-nakuti mereka di Liga Master Pedang. Tetapi jika Siang Nantian telah kehilangan semua keterampilannya saat ini, maka mereka takut padanya. Fukuyama melirik dada Nantian yang tidak terlalu kuat dan wajah kurus, dan memperkuat pikirannya. Namun, karena hati-hati, dia memutuskan untuk mencoba dulu, dan berjalan langsung ke Siang Nantian, dan berkata sambil tersenyum, "Halo, saya telah mendengar nama Anda sejak lama di negara ini. Saya telah mengaguminya sejak lama, tetapi saya tidak menyangka bahwa ketika saya melihatnya hari ini, pahlawan tua itu benar-benar luar biasa dan sangat mengagumkan." Mengatakan bahwa dia telah menjangkau Siang Nantian, jelas ingin menguji kekuatan Siang Nantian melalui jabat tangan ini. Maaf, untuk seorang wufu tertentu, itu tidak layak disebut. Siang Nantian meliriknya dengan ringan, tidak ragu tentang dia, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk memegang Fukuyama. Tetapi yang membuatnya tidak siap adalah bahwa tangan yang dipegang Fukuyama dengannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Siang Nantian tidak bisa menahan rasa sakit yang berdenyut-denyut dari tangannya. Alisnya sedikit mengerutkan kening, dan matanya menatap tajam ke arah Fukuyama yang baru saja akan berbicara. Tetapi Fukuyama tiba-tiba menarik kembali kekuatannya dan meletakkan tangannya kembali. Siang Nantian meliriknya, lalu mengabaikannya. Namun Fukuyama berinisiatif untuk tersenyum dan membuatnya senang. "Siang Lao, kami sudah lama mendengar bahwa kamu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan sangat kuat, tapi kami hanya mendengarnya sepanjang waktu. Hari ini, Liga Master Kendo kami secara khusus datang ke tempat Anda untuk pertukaran kunjungan. Apakah Anda melihat apakah Anda dapat menunjukkan kepada kami sesuatu?" Dan berdiskusi dengan Tuan Tokugawa secara improvisasi. "Mari kita lihat dan lihat, bagaimana?" Dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat cepat, dan langsung mengguncang pikiran dan niatnya sendiri, meninggalkan Siang Nantian tidak ada ruang untuk penolakan. Karena ketika dia bersalaman dengan Siang Nantian barusan, dia secara khusus menambahkan beberapa energi internal. Jika Siang Nantian berlatih setiap hari, energi internal di Siang Nantian secara alami akan menghadapi energi internalnya, tetapi ketika dia berjabat tangan sekarang, Fukuyama tidak merasakan perlawanan sedikit pun di tangan Siang Nantian, jadi keterampilan dalam tubuh Siang Nantian pasti telah sangat menurun. Dan ketika dia berjabat tangan dengan Siang Nantian sekarang, dia melihat secara khusus tangan dan lengan Siang Nantian, dan menemukan bahwa tangan dan lengan Siang Nantian juga ramping. Tidak jauh lebih baik dari kakinya, jadi itu lebih lanjut mengkonfirmasi apa yang baru saja dia duga. Bu Cheng dan Lin Yu, yang belum pernah berbicara, tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi mereka. Mereka berdua tahu tubuh Siang Nantian yang terbaik. Siang Nantian hanya bisa berdiri dari kursi roda hanya 2 atau 3 hari, dan ototnya sedikit lemah. Bahkan kesehatan Ben belum pulih akhir-akhir ini, jadi dia tidak cocok untuk bermain melawan orang sama sekali. Dengan kondisi fisiknya yang sekarang, apalagi master seperti Tokugawa, dia baru saja menjemput seorang prajurit dari pasukan khusus yang berjaga, dia tidak bisa mengalahkannya. Hal inilah yang paling mereka khawatirkan sebelum mereka datang. Mereka awalnya hanya ingin menggunakan status dan gengsi Siang Nantian untuk menghalangi orang-orang Jepang ini. Tetapi mereka tidak menyangka Fukuyama ini berinisiatif untuk mengajak berdiskusi. Saya harus mengatakan bahwa keberaniannya cukup besar. Lin Yu hendak berbicara untuk Siang Nantian,
Tetapi dia tidak menyangka bahwa Tokugawa menoleh dan memarahi Fukuyama dengan kesal. Fukuyama, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Bisakah saudara Siang berbicara dengan orang lain dengan santai? Aku tidak perlu membahas di antara keduanya. Saya tahu kekuatan kakak Siang dengan sangat baik. Sejujurnya, dengan keahlian saya saat ini, dibandingkan dengan kakak Siang, saya lebih atau kurang lebih rendah. Dia mengatakan ini dengan sangat lancar, tidak hanya mengakui bahwa Siang Nantian lebih baik dari dirinya sendiri, yang dapat menyelamatkan sebuah kompetisi, tetapi pada saat yang sama berbicara dengan sangat bijaksana, yang sangat menjaga wajahnya. Tidak mungkin, dia tahu bahwa dia bukan lawan Siang Nantian. Jika ini benar-benar diperangi, dia mungkin kalah lebih menyedihkan, dan dia akan semakin malu pada saat itu. Ketika dia berbicara, dia tidak lupa untuk mengedipkan mata Fukuyama dan memberi isyarat kepadanya untuk tidak berbicara omong kosong. Tapi Fukuyama sepertinya tidak melihatnya. Ketika Siang Nantian tidak mengatakan apa-apa, dia menjadi semakin yakin dengan pemikiran sebelumnya, dan berkata sambil tersenyum, Lao Siang, tidak bisakah kamu memberi kami kesempatan yang membuka mata? Saya percaya semua prajurit di Departemen Intelijen Militer tempat Anda duduk pasti ingin melihat Anda menunjukkan keahlian Anda, bukan? Benar. Para perwira dari Departemen Intelijen Militer sama sekali tidak mengetahui tentang kondisi fisik Siang Nantian, jadi mereka tidak bisa tidak mengikuti dengan antusias. Kebanyakan dari mereka adalah rekrutan dari Departemen Intelijen Militer dalam 10 tahun terakhir, atau bahkan 5 tahun terakhir, jadi mereka hanya mendengar nama Siang Nantian, dan belum pernah melihat keahliannya sama sekali, jadi wajar saja mereka ingin melihatnya. Tutup mulutku. Bu Cheng dengan dingin menyapu para perwira intelijen militer di belakangnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Kungfu tuanku digunakan untuk membunuh musuh, bukan untuk menunjukkanmu. Sekelompok petugas menelan kata-kata di mulut mereka ketika mereka mendengar kata-kata itu. Melihat reaksi Bu Cheng, Fukuyama semakin yakin dengan pemikiran awalnya, Siang Nantian memang tak sama seperti dulu. Fukuyama, apa kamu gila? Wajah Tokugawa Naganobu tiba-tiba tenggelam, dan dia meraih Fukuyama dan berjalan jauh sambil berteriak dengan marah, apa kamu tidak mengerti kata-kata manusia? Aku sudah mengatakan bahwa aku bukan lawannya. Kamu tuli. Bisakah kamu mengerti jika aku mengatakan bahwa dia benar-benar bisa menghancurkanku dengan kemampuannya? Paru-paru Tokugawa Nagasaki akan meledak, dan dia merasa bahwa Fukuyama dan muridnya yang bodoh adalah rekan satu tim yang seperti babi. Ya, dia hebat. Fukuyama menyipitkan matanya dan berkata, namun, itu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Apa yang terjadi 10 tahun yang lalu? Tokugawa Naganobu menjadi semakin marah ketika dia mendengar kata-kata Fukuyama, dan berkata dengan wajah tenang, kami telah berkultivasi dalam 10 tahun terakhir, dan dia juga telah berkultivasi. Dengan basis kultivasinya, kecepatan kemajuannya jauh lebih cepat daripada kami, jadi sekarang setelah 10 tahun, kami bukan lagi lawannya. Jangan lupa, dalam 10 tahun terakhir, dia telah diracuni. Dia tidak bisa memecahkan racunnya, jadi bagaimana dia bisa berlatih? Fukuyama mendengus dingin, dan berkata sambil mencibir. Tokugawa Naganobu sedikit terkejut saat mendengar ini. Fukuyama memanfaatkan kebingungannya dan mendorongnya menjauh, lalu perlahan-lahan berjalan kembali ke Siang Nantian, dan berkata sambil tersenyum, Siang Tuhan, mengapa kamu tidak pernah setuju? Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu akan melakukannya? Kalah dari kita. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.